Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Ayo Menanam. Hari ini saya akan berbagi tentang hidroponik campur sari. Ya. Kenapa saya bilang hidroponik campur sari? Karena di dalam satu instalasi saya tanam berbagai macam jenis tanaman sayuran. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kepada rekan-rekan yang baru bergabung ya di channel ini, mohon kesediaannya untuk subscribe dulu channel ini dan menghidupkan tanda lonceng atau notifikasi ya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang, lebih maju untuk kebaikan channel ini ke depannya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and comment ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ini tanaman sayuran bayam ya. Sayuran bayam ini sudah pernah dipanen. Ini buktinya ya, sudah dipotong. Ternyata dia bertunas lagi ya, bertunas, malahan ada dua tunas. Itu juga ini ya, ini sudah pernah dipanen, tapi dengan cara dipotong sehingga dia bertunas lagi. Dan ini sayur sawi ya, sawi putih ya, juga kemarin ada dipanen dan bertunas lagi, kebetulan sudah kena panen lagi ya. Jadi tanaman ini ternyata masih bisa, kalau kita panennya dengan dipotong, masih bertunas lagi. Kenapa saya bilang tadi ini hidroponik campur sari? Ini dalam instalasi ada sayur sawi putih, ada pakcoy, ya, ada daun seledri, ya, ada peppermint, ya, dan ada daun mint. Ya, walaupun ini sebenarnya baru saya tanam. Ya. Dan juga kombinasi menggunakan tanpa tanah ya, juga menggunakan dengan media tanah ya. Media tanah dengan sistem sumbu di bawahnya, tanahnya dengan sekam, perbandingannya 1:1. Untuk nutrisi saya tetap pertahankan dia di atas 1000 ppm ya. Walaupun ternyata juga tidak berpengaruh besar terhadap tanaman yang baru pindah ya. Seharusnya untuk tanaman yang baru pindah itu kan ppm-nya rendah, berkisar antara 500 sampai 600-an ya. Tapi ini saya coba, di sini ini ada juga daun sayuran kale. Sayuran kale ya, juga saya tanam di instalasi yang sama. Ini hidroponik percobaan ya. Kalau hidroponik sebenarnya tidak seperti ini. Dan ini juga sistem hidroponik juga ya. Tapi sistem hidroponik yang saya buat masih menggunakan media tanah dan sekam ya. Di bawahnya ada sumbu dan di bawahnya juga ada tandon nutrisi atau tempat nutrisi atau air, karena saya menggunakan sistem kapilaritas ya. Jadi dengan sistem ini kita tidak perlu lagi menyiram setiap hari ya. Cukup kita mengontrol air yang ada di dalam tandan atau di dalam tempat wadah bekas air mineral kapasitas 1500 ml ya. Dan ini adalah tanaman tomat ya. Kalau saya lihat ini lumayan bagus ya, lumayan subur pertumbuhannya ya. Baik, juga akan saya tunjukkan ada tanaman cabai saya juga dengan sistem ini
Ini cabai rawit lokal ya, sudah berbuah lebat. Juga dengan sistem kapilaritas ya. Tapi ini saya di dalam paralon itu adalah nutrisi. Jadi kalau nutrisi yang kita masukkan di dalam wadah itu atau di dalam tandon, berarti kita menggunakan sistem pertigasi kapiler. Tapi kalau kita hanya menggunakan air biasa, berarti kita menggunakan sistem kapilaritas, karena pemupukan masih dilakukan di dalam media. Dan ini tanaman mentimun baby ya, mentimun baby. Ini sudah ada yang berbuah ya, sudah ada yang berbuah, bunganya juga lumayan banyak. Dan ini juga dengan sistem pertigasi kapiler ya, di dalamnya ada nutrisi. Ini nampak akarnya ya, akarnya ya, ini putih itu adalah akar yang menembus melalui sumbu yang kita desain. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui bagaimana cara mendesain polybag ini, silahkan lihat video-video saya sebelumnya, bagaimana cara menyampur media ya. Silahkan dilihat di video-video yang sudah saya upload. Hampir semua tanaman yang ada di pekarangan rumah saya ini saya buat dengan sistem kapilaritas atau juga sistem pergitasi kapiler ya. Di bawahnya ada tandon-tandon atau tempat-tempat untuk menampung nutrisi atau menampung air. Ini cabai merah keriting ya, cukup sudah mulai bermunculan bunga. Ini tempat kontrol nutrisi atau airnya ya. Ini juga ya, ini satu percobaan saya, walaupun percobaan ini belum selesai, tapi kalau saya lihat secara pribadi ini menunjukkan pertumbuhan yang bagus ya. Dengan sistem ini, bagi rekan-rekan yang mungkin tidak mempunyai waktu banyak untuk merawat ya, terutama dalam penyiraman, bagus kita menggunakan sistem ini karena kita tidak perlu menyiram setiap hari ya. Dengan sistem ini kita hanya perawatannya hanya penyemprotan hama pembawa virus keriting itu ya. Ini kemarin ada juga hampir ya, sudah kena keriting ini. Nah, kemarin saya terlambat menyemprotnya karena untuk menghindari hama ini kita harus rutin menyemprotnya 3 atau 4 hari sekali ya, dengan insektisida yang berbeda ya, minimal 2 insektisida berbahan aktif yang berbeda. Lebih bagusnya 3 jenis insektisida yang berbahan aktif berbeda, dan caranya itu di rolling ya. Kalau hari ini misalnya kita menggunakan ivermectin, 3 hari berikutnya kita menggunakan jenis yang lain ya, bisa antrakol ya, dan 3 hari berikutnya tidak gunakan lagi jenis yang lain. Mungkin itu yang dapat saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan video ini menginspirasi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar.
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, sehingga kalau ada video-video saya yang terbaru akan muncul di pemberitahuan. Bagi rekan-rekan yang menganggap video ini bermanfaat, silahkan untuk share sebanyak-banyaknya di lamanan di sosial media yang lain, ya, atau di share ke teman-teman dekat. Terima kasih telah menonton. Salam dari saya, ayo menanam, hijaukan perkarangan untuk pangan keluarga. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum.